Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Rizky Pratama, NIM 19042095, dengan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian lapangan yang berjudul Analisis Kondisi Lingkungan Pasar dan Sampah Anorganik dan Organik di Pasar Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi. Pengertian lingkungan. Istilah lingkungan hidup pada bab 1 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup telah dirumuskan bahwa lingkungan hidup adalah ruang kesatuan dengan semua benda daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, bisa mempengaruhi ke alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Sedangkan menurut Munajat Danusaputro 1980, lingkungan atau lingkungan hidup adalah benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Jenis lingkungan. Yang pertama, lingkungan biotik. Lingkungan biotik ini terdiri dari semua makhluk hidup yang ada di sekitar individu, baik manusia, hewan, atau tumbuhan, yang berhubungan dengan makhluk hidup lainnya. Contohnya, sapi akan memakan tumbuhan, yaitu rumput, untuk bertahan hidup. Kemudian, kambing akan dimakan oleh manusia sebagai konsumsi protein hewani. Kemudian, manusia akan mengeluarkan limbah pencernaan sebagai kotoran materi yang akan menyuburkan rumput. Yang kedua, lingkungan non-biotik. Lingkungan ini terdiri dari semua benda mati dan kondisi fisik yang ada di sekitar kita, seperti matahari, suhu dan kelembapan, batuan, tanah mineral, air, udara, dan komponen atau kelompok lain dari lingkungan non-biotik yang berinteraksi dengan seperti jika ada kekurangan sinar matahari di suatu daerah, maka daerah tersebut akan menjadi sangat lembab karena tidak mendapatkan sinar matahari yang dibutuhkannya. Tujuan adanya lingkungan. Yang pertama, awareness to help social group and individual acquire an awareness and sensitivity to the total environment and its early problem. Yang kedua, sensitivity to help social groups and individual gain a variety of experience in and acquire a basic understanding of the environment and its associated problem. Yang ketiga, attitudes to help social groups and individuals acquire a set of value and feeling of concern for environmental improvement and protection. Yang keempat, skill to help social groups and individuals acquire skill for identifying and solving environmental problem. Yang terakhir, partisipasi to provide social group and individual be actively involved and a level in working toward resolution problem. Pengertian sampah. Sampah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan manusia yang terjadi dalam bentuk padat, baik sebagai bahan organik maupun anorganik, yang dapat terurai maupun yang tidak dapat terurai dan yang masih tidak lagi berguna untuk tersebar di lingkungan. Yang dimaksud dengan sampah menurut Undang-Undang 18 tahun 2008, sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia pada suatu lingkungan, terdiri dari bahan organik dan atau anorganik, logam atau logam, bakar atau tidak dapat dibakar, tetapi tidak termasuk buangan atau kotoran manusia. Sumber-sumber sampah. Menurut Gilbert Dalkomang Ayu,
Sumber produksi sampah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampah dari pemukiman penduduk. Pada kawasan terbangun, sampah umumnya dihasilkan oleh sebuah keluarga yang tinggal di gedung atau asrama. Sampah yang dihasilkan umumnya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah basah, ember, abu plastik, dan sejenisnya. Yang kedua, sampah dari tempat umum dan perdagangan. Tempat umum merupakan tempat yang memungkinkan banyak orang berkumpul dan beraktivitas. Tempat-tempat tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk menghasilkan sampah, termasuk tempat pertukaran, seperti toko dan pasar. Yang ketiga, sampah dari fasilitas milik pemerintah. Contohnya, tempat hiburan umum, pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, kantor, dan fasilitas pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan basah. Yang keempat, sampah industri. Dalam pengertian ini, pabrik-pabrik termasuk sumber daya alam, perusahaan kayu, dan kegiatan industri lainnya, termasuk distribusi atau pengolahan bahan baku. Yang kelima, sampah pertanian. Sampah yang dihasilkan oleh tanaman atau hewan di daerah pertanian. Misalnya limbah dari kebun, kandang, ladang, atau sawah yang dihasilkan sebagai makanan, pupuk atau obat nyamuk untuk tanaman. Jenis-jenis sampah. Berdasarkan asalnya, sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan biologis yang dapat terurai oleh mikroba atau dapat terurai secara hayati. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan non-organik, baik sebagai bahan sintesis maupun hasil teknologi pengolahan bahan tambang. Berdasarkan keadaan fisiknya, sampah dikelompokkan menjadi sampah basah. Kelompok sampah ini terdiri dari sisa makanan, pengolahan atau rumah tangga, atau hasil dari sisa makanan seperti sayuran yang mudah terurai sifat, umumnya yang mengandung air dan cepat rusak, sehingga mudah menimbulkan bau. Sampah kering. Sampah kering ini terbagi menjadi dua, yaitu sampah mudah lapuk dan sampah sulit dilapuk. Metode penelitian. Penelitian ini saya menggunakan penelitian kualitatif. Cara mengumpulkan datanya yaitu yang pertama studi literatur, yang kedua observasi. Lokasi penelitiannya sekitar Pasar Aur, Kota Bukit Tinggi. Waktu penelitian tanggal 6 November sampai 8 November 2021 atau sekitar 3 hari. Langsung saja ke pembahasan. A. Analisis keadaan lingkungan Pasar Aur Kuning. Lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadaan lingkungan Pasar Aur Kuning ini cenderung kumuh dan becek, yaitu terletak pada bagian ruko, toko, dan warung yang di dalam toko sebelah terminal Aur Kuning. Penyebabnya adalah yang pertama, kemacetan yang parah di bawah flyover, khususnya setiap hari Rabu dan Sabtu. Dia mengakibatkan banyak pedagang sayur dan buah berjualan di tepi trotoar. Yang kedua, banyaknya sampah di bawah flyover dan pintu keluar terminal Aur Kuning yang bisa berdampak bagi kesehatan. Yang ketiga adalah sarana tempat parkir. Pembahasannya, kondisi tempat parkir ini cukup memprihatinkan. Pemerintah sebenarnya sudah ada menyediakan lahan parkir bagi pembeli, yaitu letaknya di luar pintu terminal Aur Kuning. Namun sebaliknya, parkir ini paling banyak terletak di dalam terminal Aur Kuning. Yang keempat adalah selokan atau tempat pembuangan sampah tidak dibersihkan karena banyak lumut.
Peneliti melihat beberapa tempat selokan ini tidak bersih dan berbau karena penjualan tidak beri kesempatan untuk membersihkan selokan demi untuk mencegahnya banjir di pasar Aur Kuning ini. Yang kelima adalah tempat ibadah tidak terawat, yaitu musala yang berada di gambar di bawah yang letaknya di pintu keluar terminal Aur Kuning. Kalau tidak salah di sebelah kanan. Saya melihat bahwa ada satu masjid yang terletak di pintu keluar terminal Aur Kuning ini karena di dalam sajadahnya ini kotor dan tidak dibersihkan begitu saja oleh pengelola. Sedangkan tempat berwudu ini setiap hari selalu dirawat. Yang keenam adalah sarana air bersih tidak dirawat. Alasannya karena air di pasar Aur Kuning ini cenderung keruh dan berbau, serta banyaknya kuman. Yang ketujuh adalah kegiatan area bongkar muat barang di dalam terminal Aur Kuning. Alasannya adalah karena di terminal Aur Kuning ini bisa menjadi pusat area bongkar muat barang yang berasal dari luar daerah. Contohnya itu Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan sekitarnya. Nah, contoh kegiatan bongkar muat barang ini adalah pakaian, tekstil, dan lain-lain. Tidak terawatnya terminal dan banyaknya sampah bisa menjadi lingkungan yang kotor di pasar terminal Aur Kuning. Yang terakhir adalah banyaknya lingkungan pasar yang belum terenovasi. Sebelumnya itu terjadi kebakaran pada sekitar tahun 2020 yang mengakibatkan barangnya terbakar, lingkungan kumuh, hingga korsleting listrik. Analisis keadaan sampah organik di pasar Aur Kuning. Sampah organik khususnya di pasar Aur Kuning ini menjadi target utama dalam penelitian saya ini. Gambaran ini menunjukkan bahwa banyak sampah organik ini lebih banyak dibandingkan sampah anorganik. Salah satu yang paling banyak sampah dibuang adalah sampah organik khususnya sayur-sayuran. Setiap hari Rabu setelah tenggelamnya matahari, kondisi sampah organik di pasar Aur Kuning ini mengalami peningkatan. Sampah ini berasal dari hasil pembuangan sayur dan buah-buahan yang mengalami busuk, sehingga memiliki aroma yang sangat busuk. Selain hari Rabu, hari Sabtu, jumlah peningkatan sampah ini mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan hari Rabu. Penyebabnya adalah jumlah penjualan sayur dan buah ini mengalami peningkatan. Karena kebanyakan penjualan datang tidak hanya di sekitar Agam Timur, melainkan dari luar Agam Timur. Contohnya Tanah Datar, Pasaman, Sawalunto, Solok, Damasraya, dan daerah lainnya yang saya tidak sebutkan. Yang terakhir adalah keadaan sampah anorganik di pasar Aur Kuning. Sampah anorganik ini menjadi selanjutnya yang saya teliti. Dari gambaran ini, saya melihat bahwa sampah anorganik ini lebih sedikit dibandingkan sampah organik, yang jumlah pembuangannya lebih besar, yang berasal dari sisa sayur dan buah yang busuk begitu saja. Gambaran ini menunjukkan bahwa sampah anorganik ini berasal dari pembuangan kardus, sisa plastik pembungkus, dan tali pengikat. Sekitar kurang lebih 1 ton, sampah tipe ini banyak ditemukan di dalam pasar Aur Kuning dan terminal yang bersumber dari hasil bongkar muat barang dari luar daerah Sumatera. Contohnya adalah Riau, Jambi, dan Jakarta, dan lain-lain, yang berupa kardus, karung goni, dan barang anorganik lainnya. Tidak hanya itu, bekas hasil potongan pakaian pun menjadi sumber sampah anorganik lainnya. Bekas yang bisa menjadi sumber kebakaran. Jika tidak olah, maka yang menjadi rugi adalah pedagang yang berjualan pakaian. Kesimpulannya adalah, dari bab 2, 3, 4 di atas menyatakan kesimpulan yang saya bisa ambil adalah lingkungan pasar Aur Kuning ini menjadi kotor beberapa hari sebelumnya, yaitu hari Rabu dan hari Jumat.
Adanya pengelola pasar ini, maka tindakan membersihkan meningkatkan jual pasar ini segera dilaksanakan, seperti sarana musalah, ketersediaan air bersih, jalan, dan sarana pendukung lainnya, agar pasar ini bisa bersih dari kotoran. Soal sampah organik di pasar ini memang sudah menjadi pekerja kebersihan Kota Bukit Tinggi, yakninya tidak hanya di Rabu dan Sabtu, melainkan setiap hari. Dengan lelahnya pekerjaan kebersihan ini, ada solusi lainnya menurut peneliti, seperti membuat pupuk kompos, membuat biogas, dan lain-lain. Yang terakhir adalah sampah anorganik di Pasar Aur Kuning. Banyak tumpukan kardus dan karung goni membuat pihak pengelola dan pemerintah semakin khawatir soal sampah anorganik. Adapun solusinya adalah menggunakan konsep 3R, eh, mengolah mengolah sampah anorganik, contohnya membuat barang dan lain-lain. Itu saja hasil penelitian dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.